Holocaust adalah upaya genosida terhadap etnis Yahudi Eropa secara sistematis, yang dilakukan oleh rezim Nazi dan sekutunya pada rentang waktu 1933 hingga 1945. Antisemitisme merupakan satu paham yang dibangun oleh Nazi untuk membenci orang-orang Yahudi, dan paham ini tersebar luas di seluruh Eropa. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, Nazi dan sekutunya membunuh 2 dari 3 orang Yahudi Eropa. Dengan berbagai cara seperti diracun dengan gas, penyiksaan, pembantaian, dan penembakan. Rezim Nazi dan sekutunya yang waktu itu berkuasa, melakukan upaya pemusnahan secara massal atau genosida ras Yahudi Eropa antara tahun 1941 hingga 1945. Diperkirakan, 6 juta orang Yahudi meninggal pada rentang waktu ini. Holocaust dimulai di Jerman, setelah Adolf Hitler diangkat menjadi kanselir atau kepala negara pada bulan Januari 1933. Nazi kemudian membuat kebijakan diskriminatif untuk memisahkan orang Yahudi dari kehidupan sosial, politik, ekonomi. Sebelum tahun 1941, orang Yahudi Eropa mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka diberikan tanda berupa lencana bintang, yang menjadi tanda bahwa mereka adalah orang Yahudi. Kerja paksa, pencurian, dan penjarahan aset milik orang-orang Yahudi terjadi secara masif. Pengasingan, imigrasi paksa, pengusiran, kekerasan yang terorganisir dan aksi ketidakadilan yang lain dialami oleh orang-orang Yahudi Eropa. Lalu pada tahun 1941, Nazi membuat satu rencana dengan sebutan solusi akhir atas masalah Yahudi. Rencana ini adalah aksi genosida atau pemusnahan massal ras Yahudi Eropa. Ini terjadi tahun 1941 hingga 1945, dan 6 juta orang Yahudi Eropa meninggal dalam eksekusi rencana ini. Di tengah banyaknya warga Eropa yang membenci kaum Yahudi, ada beberapa pihak yang menaruh rasa kasihan dan berupaya untuk menyelamatkan hidup orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Para pihak-pihak tersebut berasal dari kalangan otoritas negara, organisasi, hingga inisiatif pribadi, dengan latar belakang keagamaan yang beragam. Mereka yang ingin membantu Yahudi memiliki konsekuensi berbahaya apabila tertangkap, namun mereka tetap melakukan demi kemanusiaan. Denmark dan Polandia adalah negara-negara yang melakukan upaya penyelamatan untuk orang Yahudi Eropa. Denmark. Pada akhir musim panas tahun 1943, Jerman memberlakukan darurat militer di wilayah Denmark. Ini merupakan bentuk respon atas meningkatnya perlawanan dan sabotase. Selama pemberlakuan darurat militer tersebut, Jerman berencana untuk mendeportasi orang Yahudi yang berada di Denmark. Melihat rencana itu, warga Denmark bergotong royong untuk memberikan tempat persembunyian bagi orang Yahudi. Sementara warga Denmark memberikan tempat persembunyian, otoritas Denmark mengupayakan operasi penyelamatan melalui jalur laut. Dalam perahu kecil untuk menangkap ikan, hingga mereka tiba dengan selamat di wilayah Swedia yang netral. Polandia membantu orang Yahudi dengan gerakan bawah tanah. Otoritas Polandia
secara diam-diam memberikan bantuan senjata kepada orang-orang Yahudi. Sama seperti warga Denmark, warga Polandia juga menyediakan tempat persembunyian sementara bagi orang-orang Yahudi. Penyelamatan juga dilakukan oleh mereka kalangan orang-orang yang agamis, seperti Protestan, Katolik, Ortodoks Timur, dan Islam. Jaringan dari kalangan agamawan ini aktif di sebelah selatan Prancis, di mana nantinya orang-orang Yahudi akan diselundupkan ke wilayah Swiss dan Spanyol. Aksi secara individual juga diupayakan oleh beberapa tokoh dengan memanfaatkan pengaruh pribadinya. Raoul Wallenberg, diplomat Swedia, Karl Lutz, diplomat Swiss, Giorgio Perlasca, warga Italia, adalah beberapa pribadi yang menaruh iba terhadap Yahudi. Orang-orang ini mengeluarkan sertifikat pada orang Yahudi dan menjadi tanda bahwa mereka berada pada perlindungan kekuasaan yang netral. Ini terjadi pada tahun 1944. Oskar Schindler, industrialis Jerman, Jan Karski, kurir untuk pemerintah Polandia, dan Nicholas Winten adalah beberapa orang yang memanfaatkan pengaruh pribadinya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari genosida Nazi. Nicholas Winten menyelamatkan lebih dari 650 anak-anak Yahudi. Upaya Nicholas Winten ini dikenal dengan istilah Kindertransport. Ini berlangsung pada tahun 1939, selama kurang lebih 9 bulan, ia secara bertahap dapat memindahkan anak-anak Yahudi dari Cekoslowakia ke wilayah Inggris.